Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada. Dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas dimanapun saudara-saudaraku beraktivitas. Dan alhamdulillah hari ini Minggu ya, tanggal berapa ini? Kalau nggak salah 25 ya, kalau nggak salah 25 Mei 2025. Hari ini saya melakukan proses pemupukan kembali dan alhamdulillah walaupun cuma satu pohon tapi ada yang mengeluarkan buah ya. Ada yang mengeluarkan buah. Nih ntar saya spill. Saya coba dulu ya. Ntar saya lihatkan. Jadi ini buah yang saya pupuk waktu Januari kemarin. Dikarenakan Februari, Maret saya sudah libur karena menyambut bulan suci Ramadan. Jadi 2 bulan tidak melakukan proses pemupukan. Ini kita spill dulu. Mudah-mudahan kelihatan karena masih pagi. Nah ini sebesaran buah, udah lewat dari buah tomat lagi lah besarnya. Ini ada beberapa dahan yang mengeluarkan, yang udah jadi bakalan buah. Nah ini walaupun tidak banyak tapi hasil dari pemupukan ini sudah kelihatan karena memang kita libur. Seharusnya 4 bulan berturut-turut itu kita lakukan proses pemupukan, tapi dikarenakan menyambut bulan suci Ramadan, kemudian setelah Lebaran juga saya masih ada aktivitas lain, jadi terhenti. Ini kita lakukan proses pemupukan ulang atau pemupukan lanjutan. Ini yang tahap pertama kita pupuk dengan pupuk untuk proses persiapan unsur hara tanah. Kemudian kalau nggak kita lakukan proses pemupukan awal ini, untuk suplai makanan ketika kita lakukan proses pemupukan untuk pembuahan itu akan lambat gitu ya prosesnya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah proses pemupukan untuk merangsang percepatan proses suplai pupuk ketika kita lakukan pemupukan yang untuk pembungaan. Ini pupuk lanjutan ya. Oke, itu pondok kita. Jadi yang saya pupuk ini cuma 65 pohon yang masuk dalam daftar pemupukan. Selebihnya kita biarkan dulu untuk tahapan berikutnya, karena durian saya ini jumlahnya ratusan pohon ya. Jadi kalau sekaligus saya kerjakan, pertama waktu, kedua mungkin biaya juga cukup lumayan ya, sekalipun ini pupuk buatan kita sendiri. Tapi ada pupuk yang saya beli juga dari pabrikan yang saya campur karena saya juga butuh mikrobakteri dari proses fermentasi yang lainnya. Mungkin tanggal berapa ini, 25. Nanti kita lanjutkan lagi tanggal 1 atau tanggal 2 ya, bulan 6 nanti 2025 untuk proses pemupukan pembuahan. Ini ada beberapa pohon yang mengeluarkan bunga tapi tidak banyak ya, karena memang cuaca juga masih banyak curah hujannya. Tapi setelah saya pelajari dan saya konsultasikan ke kawan-kawan juga yang memang punya bidang keilmuan masing-masing ya. Jadi setiap orang yang punya bidang keilmuan tentang hal ini coba saya konsultasikan, karena memang setiap orang punya keterbatasan ilmu dan pengetahuan ya. Jadi kita hal yang paling penting itu jangan malu bertanya. Sekalipun musim hujan, kalau memang nutrisinya terpenuhi, nah durian ini akan mengeluarkan bunga. Jadi apa namanya ya, durian ini berbuah ketika mengalami proses stres air. Nah stres air itu kan terjadi ketika musim kemarau saja. Tapi setelah saya konsultasikan ke kawan-kawan, kalau memang unsur haranya terpenuhi, kemudian unsur-unsur nutrisi lainnya terpenuhi, sekalipun musim hujan, insya Allah dia masih bisa mengeluarkan bunga tanpa harus proses stres air gitu ya. Nih areal yang udah mulai tumbuh rumput ya. Jadi rumput ini juga nggak akan saya racun dulu, saya biarkan karena masih rendah. Kemudian rumput ini juga berfungsi sebagai pupuk organik.
Yang penting di sekitaran batang itu yang harus kita jaga dulu. Jadi penyemprotan atau pengaplikasiannya cukup sederhana, hanya seperti ini kita lakukan. Satu tangki sprayer ini saya gunakan sebanyak 6 pohon. Seharusnya 10 pohon juga bisa, tapi saya cuma menggunakan untuk 6 pohon biar lebih banyak airnya yang terserap oleh tanaman. Bismillah. Kalau kebun warga di sekitaran sini itu udah pada tinggi rumputnya ya, karena memang mereka pembersihannya tuh manual dengan menggunakan sabit atau golok biasa. Kalau saya, insya Allah saya pakai mesin tebas rumput sehingga bisa rata sampai di bagian bawah. Jadi pengaplikasiannya cukup seperti ini. Batangnya juga kita semprot biar basah. Jadi ketika proses fotosintesa atau pembakaran zat hijau daun, nantinya akan terserap juga nutrisinya. Jadi pupuk ini berfungsi sebagai penghantar atau buster juga. Kalau bahasa saya nih mikrobakteri buster gitu ya, karena ini bakteri. Oke, nanti kita lanjutkan di jalur yang bagian bawah nih. Di sana ada pohon pinang sebagai batas atau tanda kebun kita sama kebun orang lain. Oke, kita lanjutkan di jalur berikutnya. Ini yang saya bilang ada buahnya.